summa ila lisanihi wa samaratuhu sidqul maqalah, summa ila rijlaihi wa samaratuhu i'ta'i sadaqah, summa ila ainihi wa samaratuhu ila al-imarah. Summa ila jawfihi wa samaratuhu aklul halali wa tarku syubhat, summa ila nafsihi wa samaratuhu tarku syahwat. Telah berkata Syekh Abu Bakar Ar-Razi rahimahullah ta'ala anhu. Para jamaah sekalian yang kami hormati, pertama-tama saya menyampaikan mohon maaf kepada para jamaah yang pagi hari ini kita tadi diminta oleh anak Ahmad Zaini karena tidak bisa hadir di sini, saya diminta untuk menggantikan. Jadi kalau tidak sesuai dengan harapan, saya mohon maaf karena bertepatan sudah orang Yahya Qayyum baru kita ditelepon. Jadi mendadak ke sini, jadi persiapan segala lagi tidak ada apa-apa. Samping itu memang laisa ahlan bizalik. Sekali lagi ujar Abu Razi Syekh Abu Bakar Ar-Razi mengatakan al-imanu fi qalbil mu'min kasajaratin laha sab'atu aghsan. Iman yang ada di anggota tubuh kita, di hati kita orang mukmin itu laksana dahan ya. Pohon ada dahannya. Dahan ini nanti pohon ini punya 7 cabang, punya 7 dahan. Ujar Syekh Abu Bakar Ar-Razi, Gusnun yantahi ilallah wa samaratuhu sihatul iradah. Ada satu cabang yang di hati memancar ke seluruh tubuh kita itu, bila sampai arahnya cahaya nur iman yang ada di hati itu, maka buahnya adalah sehat iradah. Artinya apa aja yang kita hendak lakukan itu semua pasti pas menurut kehendak Tuhan, tidak akan bertentangan. Lalu begawannya baik, kelakuannya baik, serba mendukung. Ini kata aulia Allah. Saya ulang kembali, apabila nur iman itu memancar menuju hadrat Allah, ke hadrat Tuhan, maka buahnya itu pasti kehendak kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Summa ila lisanihi, apabila iman orang mukmin, hati yang iman yang ada di hati orang mukmin itu apabila Allah pancarkan, arahkan ke lidah manusia itu, maka hasilnya dia pasti akan berkata-kata kan benar, tidak akan pernah bertentangan hukum Tuhan. Berbohong tidak mau, menggibah tidak mau, pokoknya serba yang tidak bermanfaat itu tidak akan dilaksanakan mereka. Satu contoh, mohon maaf kepada guru kita, kalau kita cerita orang zaman dahulu terlalu jauh, kita hanya sebatas untuk menceritakan. Tapi kalau guru kita melihat, berkumpul kita melihat sikap tingkah laku sidin, maka setiap ilmu yang disampaikan oleh beliau lalu beliau mempraktekkan dengan amal ibadahnya, ucapannya, kata-katanya, menghadapi segala macam cobaan pun beliau hadapi dengan tabah. Saya bayangkan waktu guru masih kecil itu sudah diajari tauhid, maka ketika saat guru dipukul oleh orang tua, oleh seorang di antara teman beliau itu akibat guru bermain layang-layang, guru menjual makanan, karena waktu kecil itu guru sudah berinisiatif untuk membantu orang tuanya mencari ekonomi, meringankan beban. Namanya anak kecil pada jamaah, akhirnya beliau berjualan wadai seperti itu, ditabrak oleh anak yang main-main layang-layang. Begitu anak terlempar main layang-layang, guru berjualan wadai itu sampai habis tertumpah wadainya, padahal wadai orang itu yang dibawakan itu hanya berharap mengambil upah. Pada zaman itu sedang zaman 72 itu ya, kayu di sana itu wadai baru Rp1, apalagi sebelumnya. Akhirnya guru dipukul
sampai 3 kali pingsan. Begitu sembuh dari dipukul hampir berhenti pingsannya, disiram orang tuanya sampai sembuh lagi. Bila sembuh disiram lagi, pukul lagi. Ini hal guru. Kenapa? Karena itu nur ilahiyah, nur iman memancar seluruh tubuh beliau. Kalau boleh kami umpamakan, nur iman itu seandainya masjid ini kemudian mendadak mati lampu, maka kemana sudut pun akan gelap. Tetapi ketika lampu itu bernyala kembali, maka semua sudut pun diterangi oleh cahaya. Jadi berapapun banyak cahaya, tidak akan penuh masjid ini. Jadi bentuk seperti nur-nur seperti itu pada jamaah itu laksana seperti itu. Makanya malaikat tuh berapapun banyaknya turun ke bumi nggak bakalan penuh, karena mereka nur. Kan dalam kitab itu dikatakan bahwasanya dalam satu kitab Khazinatul Asrar dikatakan bahwasanya ketika Allah berfirman kepada yang namanya Qalam itu kan, mohon maaf sekali lagi, menurut keterangan dalam kitab itu, qalam itu adalah termasuk daripada makhluk yang pertama menurut hadis riwayat Abu Daud. Tapi ketika kita melihat dari hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik, maka manusia pertama itu adalah Nur Muhammad. Nah disinilah para jamaah ya, Nur Muhammad itu ujar guru sekumpul, kalau seandainya dibandingkan Nur Muhammad dengan qalam, ada mengatakan dari hadis riwayat daripada Abu Daud, qalam itu adalah diperintah Tuhan untuk mencatat, uktub ya qalam, tulis wahai qalam, maka ditulis oleh qalam. Sebelum menulis beliau bertanya, Madza aktub ya Rabb, apa yang saya tulis? Maka menurut riwayat hadis Abu Daud itu pada jamaah, lalu Tuhan berfirman, uktub ya qalam maqadir kulli syai'in, takdir tiap sesuatu yang diciptakan Tuhan, termasuk takdir kita, lahirnya tanggal berapa, bulan berapa, umurnya berapa, tanggal berapa matinya, rezekinya berapa, itu takdir yang ditulis oleh qalam. Ketika lewat Anas bin Malik, ujar Tuhan, uktub ya qalam, tulis ya qalam, ujar qalam, apa yang kau tulis? Maka saat bertanya itu seperti itu, pada jamaah oleh Tuhan menyatakan, sebelum bertanya seperti itu, mohon maaf, kali ini panjang ceritanya riwayat Anas bin Malik ini. Yang pertama adalah ditanya oleh Anas bin Malik itu Nabi Muhammad belum bisa menjawab, maka beliau menyatakan, ya beliau apa namanya itu, ya Nabi aku belum tahu. Belum tahu itu apa umul kitab. Pertanyaannya sederhana, yaitu umul kitab. Kalau kita hari ini jangan pintar beratan itu, karena ada bukunya sudah. Nabi Bahari, Nabi, makhluk manusia pertama, manusia termulia di sisi Allah Ta'ala, Rasulullah. Ya contohnya lihat ya Anas bin Malik ini. Begitu ditanya oleh Anas bin Malik Rasulullah, ya Nabi aku belum bisa jawab. Maka Nabi pun dengan lapang hati, terbuka, tidak malu-malu mengatakan aku belum bisa. Ketika di akhir zaman berjanji kalau kada bisa paksakan jawab, bujurkah kada, kata orang tak bujurkah kada tahu kan. Tapi Nabi kada mau. Maka tipe-tipe begini ulama Martapura, kalau dia belum ragu-ragu mereka nggak mau jawab. Kita beberapa bertanya pada guru-guru di sana, termasuk yang hidup hari ini Abah Guru Muaz, kalau ragu-ragu aku ada tahu Mardani, itu lebih selamat. Dan lalu Nabi Muhammad tidak tahu, jadi Nabi aku nanya kepada malaikat Jibril. Nabi asumsi Nabi Jibril pasti lebih tahu, karena Jibril itu tugasnya mengantarkan firman Tuhan sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Maka Nabi berasumsi tadi bahwa Jibril pasti tahu. Pertanyaan pertama, umul kitab itu apa? Jadi Anas bin Malik, nantilah aku nanya pada Jibril. Tanya di Jibril, datang Jibril, kemudian tanya Nabi, Jibril mau umul kitab. Ternyata Jibril juga tidak tahu. Nah walaupun Nabi tukang sampaikan firman Tuhan, tetapi malaikat-malaikat itu tidak seperti kita. Biasanya kalau terbuka minimal kita membuka sedikitlah baca apa isinya.
Tapi malaikat itu nggak mau seperti itu, karena tidak ada perintah membaca seperti itu, hanya mengantarkan aja. Itu amanat dan dilaksanakan oleh para malaikat. Jibril tidak tahu, tanyalah Jibril kepada Mikail. Mikail tidak tahu, nantilah aku nanya kepada Lauhil Mahfuz. Sampai Lauhil Mahfuz, ujar Lauhil Mahfuz, apa ini jawaban dia? Nantilah aku nanya pada kau. Aku juga belum tahu. Saya cuma dititipi Tuhan untuk menyimpan firman tadi. Cuma tidak, aku tidak disuruh baca. Model kayak letaknya kayak meja beginilah. Sempat menitipkan buku, meletakkan buku, tetapi Bu meja nggak mau baca buku ini. Belum diperintahkan. Nah lalu begitu ditanya oleh Lauhil Mahfuz, ujar Lauhil Mahfuz, ditanya maumul kitab tadi kepada kalam, ujar kalam menjawab, tetapi bukan jawaban. Di antaranya adalah manakala jadi kalam, Allah telah menjadikan diriku dari Nur Muhammad, berarti kalam ini pada jamaah ada yang lebih tua, ada yang lebih dahulu. Maka kalau boleh kita wajah syabahkan dalam istilah ilmu balaghah itu, kalau misalkan Adam itu Tuhan, sekali ini mewajah sabahkan, mengumpamakan, memberikan amsal contoh yang kira-kira mudah dan gampang untuk kita bisa pahami. Karena masalah ini masalah rahasia Tuhan semuanya. Lalu ujar siapa itu? Ujar si kalam, manakala aku diciptakan daripada Nur Muhammad, berarti itu oleh Nabi mendengar, Anas bin Malik mendengar, ya, kemudian Jibril mendengar jawaban dari kalam menyangkut masalah si kalam tadi, manakala aku diciptakan dari Nur Muhammad, berarti kan Nur Muhammad dia. Maka jar guru dalam waktu belajar di situ, pada guru jar guru, memang kalam itu paling tua kalau dibandingkan yang lebih muda. Dahulu kita belum paham itu, Pak. Antara dua hadis yang tadi riwayat Abu Daud dan Anas bin Malik, ternyata pada jamaah begitu beliau menjawab seperti itu, lalu oleh Tuhan langsung berfirman, uktub ya kalam, tulis sekarang kan. Setelah menjawab tadi, manakala aku diciptakan dari Nur Muhammad, tulis, baru ditulis Rabbil Alamin, ditulis oleh para malaikat oleh si kalam, lalu memancar sampai ke atas yang tidak tahu batasnya di mana, tahu hanya Allah Ta'ala yang tahu. Lalu Allah bagi dua, seperdua Nur Muhammad itu diciptakan untuk malaikat, seluruh malaikat diciptakan dari nur. Menurut keterangan Al-Quran yang ditulis oleh kalam atas perintah Tuhan, berbunyi tidak, alhamdulillahi rabbil alamin. Seperduanya dijadikan surga. Jadi sebenarnya kita ini Pak akan menempati surga itu, ya, itu orang-orang mukmin yang insya Allah diberikan Allah nur juga, yang dia Nabi dalam kitab ini pasti pada jamaah tahu semua nih, sering sampai ada para guru-guru kita. Dan kebetulan pada beberapa tahun sekitar tahun 2007 udah salah, beliau datang pengarang kitab ini ke Rumah Ulun. Ini kebetulan beliau itu kakak kelas sebenarnya di Darussalam, sehingga beliau mengkhususkan kepada belajar masalah ini. Maka kitab ini pada jamaah sekali lagi pasti kita baca tahu semua nih kitab ini, jangan guru-guru. Kita pun waktu datang ke rumah itu, beliau, guru, bolehkah ulun membaca kitab itu? Habis ini bertakun, Ikam di mana sih dinasa sekolahnya? Di Martapura. Siapa angkatan Ikam? Karena yang Martapura kan paling dikenal orang tuh Muhammad Abu Ibat, Muhammad Badruddin. Oh iya kah? Yusidin anu Quraisy, silahkan aja baca itu. Jadi ulun minta izin baca kita tahun 2007. Orang masih hidup. Jadi aslinya beliau ini, mohon maaf, beliau adalah suku etnisnya Madura. Tapi karena lama di Banjarmasin, bahasa hari bahasa Banjar. Nah, inilah di kitab beliau Pak.
Saya waktu sempat itu minta izin pada beliau untuk baca kitab itu dan minta kalau bisa diijazahkan semua kitab ini. Ini bahasa kitab, bahasa beliau sudah bahasa kitab, bukan bahasa Arab asli. Lebih gampang dibaca ketimbang kita baca kitab-kitab yang lain yang asli bahasa Arab itu. Nah itu memerlukan lagi ilmu alat. Kalau kita ilmu nggak punya, jadi mau tidak mau kita begini harus dibaca. Jadi pada jamaah sekalian, kembali kita gitu ya. Begitu itu semancar, jadi bagi Tuhan dua, seperduanya nur yang Allah ciptakan dari kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, itu ternyata seperduanya surga Tuhan, seperduanya malaikat. Maka oleh malaikat, karena nur kayak apa pun banyaknya malaikat itu pian keturunkannya semuanya itu tidak bakalan hibak, karena bakalan penuh masjid ini. Kenapa demikian? Karena alam nur. Biar ganti 10.000 lampu di sini, kada bakalan hibak langsung sakai kita, kada bakal lagi masuk, malah berterang aja lagi. Itu alam nur. Tapi kalau kita coba di sini 25.000, 25 juta di sini, kada bakalan muat mesinnya. Seandainya ada cahaya lampunya, nggak ada bakalan berapa aja pian masukkan di sini. Paling mah ada panas sebenarnya, saking terangnya lampu itu. Sekali itu amsal. Kalau Adam diumpamakan dengan Allah Ta'ala, sedangkan Siti Hawa umpama Nur Muhammad. Kemudian Qalam itu umpama anak Nabi Adam yang pertama. Makanya dulu kubul Qalam itu paling tua ketika dibandingkan makhluk Allah yang lebih muda. Anggaplah kayak saudaranya Qabil, Habil, macam-macam sampai kepada Nabi Sis misalkan. Itu yang tua pasti Nabi anak Nabi Adam itu yang namanya Qabil. Nah, lalu dengan Nur Muhammad diumpamakan dengan Siti Hawa umpamakan Nur Muhammad, sementara Qabil Qalam itu umpama anak Nabi Adam yang pertama, namanya misalkan Qabil. Nah Qabil ini kalau ditanya kemana tuanya guru, misalkan antara Qabil dengan Siti Hawa, ya jelas Siti Hawa, karena Qabil itu lahir dari anggota tubuh Siti Hawa. Qalam itu adanya dijadikan dari Nur Muhammad itu. Jadi kalau bisa dipahami orang kita yang ngomong gitu, kalau tanpa ada contoh diberikan Tuhan. Nah inilah salah satu di antaranya. Maka karena itu kalau makhlukin di dalam kitab Syarah Fathul Mu'in namanya I'anatul Talibin, laulaka lama khalaqtul aflaq. Ya Tuhan, jika tidak engkau wahai Muhammad, tidak aku ciptakan yang lain-lainnya. Semua makhluk tidak diciptakan Tuhan. Karena makhluk itu selain Tuhan itu makhluk. Sebut aja pian. Ya, manusia pertama, apa makhluk pertama siapa misalnya tadi masing-masing, maka Qalam misalkan tadi, kemudian aras, kursi dan lain-lain, itu makhluk Tuhan semua. Terciptanya semua itu dengan berkat Nur Muhammad, dengan sebab Nur Muhammad itu. Kalau bahasa Habib Ali di Martabura, jadi laulah kalama khalaqtul aflaq itu, jika tidak kena kemuliaanmu Muhammad, tidak diciptakan yang lainnya. Jika tidak kena kasih sayangmu terhadap Nur Muhammad, tidak diciptakan yang lainnya. Jadi kita ini para jamaah hari ini yang hadir di sini seperti ini, laksana tadi manusia hari ini. Berapa manusia hari ini kan? Semuanya asal usul dari Siti Hawa kan? Teori Darwin aja bangsa yang tidak dari Hawa. Manusia pertama itu adalah tercipta dari apa? Dari kera monyet kan, dari monyet. Sekali jangan sarik, jangan marah. Kalau dikatakan monyet, karena nenek kita yang itu nenek monyet menurut teori Darwin. Teori Islam Al-Quran mesti Adam alaihissalam. Nah jadi pada jamaah sekali lagi, maka di sini Allah menceritakan aulia Allah SWT bernama Syekh Abu Bakar Ar-Razi tadi ujar sidin, kalau sudah nur iman tua mancar karena ciptaan kita dari nur. Ya Nabi, anna minallah wal mu'minuna minni, aku berasal dari nur zat Allah. Kenapa ciptaan Nur Muhammad itu bukan anggota tubuh, bukan itu, karena lantaran Allah dari nur zat Allah itu dari nur. Ilmu aja pada kita dari nur. Kita belajar begini dari nur. Kita hadir demikian ini bisa dengan sebab nur. Maka akhirnya nanti kalau kita mati, maka dikumpulkan di tempat yang namanya tercipta dari nur.
nur ketemu nur, ya nur ala nur. Itu menurut keterangan di dalam kitab ya. Jadi oleh karena itu hal seperti itu, hadis riwayat daripada Anas bin Malik dengan hadis diriwayatkan oleh Abu Daud tadi jangan dibenturkan. Jadi harus tahu tentang kronologis masalah penciptaan seperti itu oleh Allah Maha Kuasa. Jadi kapasitas sebenarnya kita bukan di situ. Cuma kan ada kitab yang begini nih, jadi untuk membantu kita memahami. Zaman dulu aja pada zaman baca tafsir misalkan menciptakan Tuhan nanti menayangkan kita di padang mahsyar, fotokopi kita, foto-foto kita. Waktu kita tahun 72 aja pada zaman belum bisa memahami itu. Kayak apa Tuhan menayangkan fotokopi kita di sana? Anggap hari ini ternyata diciptakan Tuhan hari ini ya CCTV. 10 tahun misalkan masuk CCTV dibuka akan datang dilihat. Jadi oleh karena itu ini termasuk diantaranya membantu hati kita untuk percaya tentang kesempurnaan ilmu kudrat iradat Allah Subhanahu Wa Taala, namanya kamalul kudrah. Lalu ketika nur iman tadi dipancar di hati kita ke seluruh tubuh kita, kalau nur iman itu memancar kepada lidah kita, lalu senang berkata benar terus ya, nggak pernah berkata bohong terus. Maka syarat orang menjadi meningkatkan menceritakan hadis yang sampai masuk pada kelompok namanya hadis sahih, itu diantara syarat mutlak adalah mereka itu harus tidak pernah berbohong. Termasuk diantaranya orangnya dabitun, kuat ingatan. Maka guru seman mulia, paman guru kumpul pada jamaah, kalau sudah ketahuan murid satu kali berbohong seumur hidup tidak percaya beliau. Itu guru seman mulia. Kalau begitu tidak bertobat orang, bukan itu masalah. Gurunya yang memacu, mencambuk kepada murid jangan sampai berbohong. Bukan berarti tidak tahu beliau orang salah itu mesti bisa aja bertobat kalau berikan tobat. Tapi dari memacu kepada murid-muridnya. Itu diantara cara-cara aulia mendidik kepada murid-muridnya. Jadi kadang-kadang kita masuk itu kenapa guru kayak itu, kenapa guru kayak itu, ya. Lalu kita mencela guru, mencaci guru, jar guru, uququl ustaz la taubata lahu. Durhaka sama guru itu nggak ada taubatnya. Saking artinya madat Tuhan itu diambil di situ, nggak diberikan Tuhan. Makanya itu al ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu itu laksana cahaya. Cahaya itu tidak diberikan Allah kepada orang yang sedang berbuat maksiat. Disitulah Imam Syafi'i mengadukan syaqautu ila Waqi, aku mengadukan halku beliau kepada guruku bernama Waqi. Kenapa? Karena dia sedang merasa hal itu jauh berbeda dengan lalu. Itu tawadu yang Syafi'i. Menghafal kadang menghafal. Belajar kalau mau belajar bagus, bahkan bisa belajar dari badan bagus. Nah, aku adukan halku apa gerang sebabnya kayak begini. Tadinya umur 6 tahun sudah hafal Al-Quran, 10 tahun sudah hafal hadis, paham segala isi hadis muwatta itu. Hari ini kan agak sulit. Aku adukan kepada guruku namanya Waqi. Waqi ini aulia besar. Jadi biar Waqi farsadani biantar kelmasi, bahwasanya aku disuruh oleh guruku nama Waqi, oh ternyata dari dosa itu tidak akan bisa memberikan kecayaan, mudah hafal segala macam lantaran dosa. Maka ujar Waqi, kalau begitu taubatlah kalian daripada. Oleh dia sampai al ilmu nurun wa nurullah la yuhdil asi. Ilmu itu jadian cahaya. Cahaya itu tidak akan masuk dalam tubuh manusia, dalam hati manusia. Tidak paham artinya. Kenapa? Karena dosa itu penghalang padanya, itu hijab yang paling besar. Maka guru seman mulia tadi tidak mau mengatakan kalau tidak mau guru murid itu tidak berbohong, ya udah bahasa gitu putus, bukan itu ancaman beliau mendidik murid supaya benar-benar jujur. Maka kejujuran ini pada jamaah mutlak tadi oleh hadis itu tidak bisa akan sahih hadis itu sekalipun dari Nabi. Tapi dia pernah berbohong, seumur hidup terakhir baliknya udah out, sudah bisa gitu. Tapi ulama-ulama kita yang dikatakan termasuk di antara misalnya hadis-hadis yang disampaikan oleh para ulama-ulama batin, kayak tasawuf biasanya itu anggapan orang di Mekah sana.
Itu banyak yang aneh-aneh dianggap mereka hadis palsu. Di mana hadis palsu itu kalau riwayat dari hadis dibaca Nabi, kalau dibaca di beberapa orang menyampaikan sampai ke Imam Bukhari, anggaplah 100 orang, dicari itu adakah di antara yang dari 1 sampai ke Bukhari 100 orang itu pernah berbohong. 1 di antara mereka itu berbohong, udah rontok semua. Tapi kalau orang-orang yang murabbi mursyidnya Rasulullah pada zaman, hadis itu nggak berlaku bagi mereka. Kenapa? Karena kadang-kadang Rasulullah berkata kepada mereka. Rasul itu berhadapan mereka berkata, menyampaikan. Misalkan contohnya pada zaman pengarang dari Simtud Durar, Habib Ali, ya, itu di Hadramaut beliau. Saya sempat masuk ziarah sekali waktu itu, sekali ziarah, dibawa ke sana. Di antaranya ada Ahmad Daini bersama rombongannya. Kita 4 di situ, rombongan itu masuklah ke masjid begini. Jadi di sini misalkan meja beliau, beliau di sini diabadikan sampai hari ini, Pak. Meja yang tempat menulis Maulid Al-Habsyi, Simtud Durar. Di situ kan dia dikatakan, manakala qala ya Jabir innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat yang lain itu hadis dhaif. Tapi Rasulullah datang menghadap beliau saat begini, pernah datang Rasulullah di tempat itu menulis. Makanya tempat beliau itu hari ini tetap diletakkan di sini, meja di sini nulisnya dulu, ini enggak dirubah. Kalaupun sudah dibersihkan, tapi dikembalikan di sini. Itu tempat penulisan kitab Simtud Durar yang tadi berbunyi qala ya Jabir innallaha khalaqa qabla asya'i nuran nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu oleh beliau sebelum wafat, lalu dibikin kalah di atas kain, atau apa namanya itu, kubahnya pala. Kubah di sini beliau, di sini tulis di tengah-tengah itu lah. Dia di tasnya belum ada kubah itu, dibangunlah semacam masjid seperti itu, lalu di atas dibangunkan kubah persis kayak kubah Rasulullah di Madinah, mengenang sejarah bahwa beliau telah didatangi oleh Rasulullah SAW. Setiap kali nulis datang Rasulullah di sana. Nah, hadis ini sampaikan oleh beliau kepada seorang sahabat Nabi tadi, kepada orang penulis kitab itu, yaitu Sayyidina Habib Ali. Maka ucapan Nabi itu terang pada Nabi Habib Ali langsung dengan Nabi. Kenapa bisa? Sedangkan jarak antara Nabi dengan Ali bin Ali Al-Habsyi ini sudah sekian tahun lamanya, sudah lama Rasulullah wafat meninggal. Kok bisa datang? Namanya Rasul pada zaman, jangan pun Rasul, sedangkan wali Tuhan aja, Tuhan ketika wafat dia fisabilillah itu, ya Tuhan la tahsabanna alladziina qutilu fisabilillah amwat. Jangan kau menyangka, jangan kau mengira bahwa orang yang mati saat itu orang sudah mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Tapi mereka itu hidup. Mohon maaf, guru sekumpul kadang-kadang datang. Kita waktu tawaf di Makkahul Mukarramah terdesak, berarti datang guru. Nah ini nggak masuk akal, nggak rasional. Tapi Allah Maha Kuasa. Ya dalam alam nur seperti itu. Orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, orang yang mati fisabilillah, aulia Tuhan seperti itu. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Bisakah guru begitu, wali Tuhan? Sekali lagi pada haul ke-15 lalu guru sekumpul datang utusan dari apa itu yang tertempat oleh Israel itu. Di mana? Yang Mesir Aqsa di mana? Mesir Aqsa. Palestina, ya. Kan datang utusan. Pada tahun 2000 haul ke-15 guru sekumpul datang utusan dari Palestina ke Martapura hendak mengucapkan terima kasih kepada guru atas jasa guru memberikan hadiah kepada mereka. Di sana perlu bantuan, cuman kadang-kadang bantuan itu diambil mereka. Bantuan nggak sampai, kadang-kadang datang guru langsung masuk kepada mereka memberikan duit. Jadi saat datang berikan duit itu berapa? Saya itu memang tidak banyak ya. Kenapa kalau tidak banyak? Bagi kita yang banyak duit, tapi mereka perlu tuh Pak. Dia kasih berapa? 1 miliar katanya. Utusan itu berkata, maka datang mengucapkan terima kasih. Diutuslah oleh pimpinan daripada Palestina
tolong sampaikan kepada pada Kiai Haji Muhammad Zaini Ghani di Martapurat, bahasa mereka tapi bahasa Arab. Sampailah mereka Martapurat, begitu sampai sana banyak orang kan, banyak berudak tuh. Saat itu pada jamaah haul ke-15 itu jamaah itu sampai ke bandara itu Pak. Nah, ke bandara itu jamaah sembahyang itu, saking banyaknya jamaah itu. Lalu dia kaget, kok saya menyampaikan ini, kenapa ada acara apa sebanyak ini? Ujar yang menerima kedatangan itu, karena di Martapurat banyak orang yang dari sekolah sana, yang di Mesir, di mana-mana itu yang menghadapi, yang utusan daripada Palestina itu. Ujar beliau, ini guru kami ini, namanya saya ini sudah meninggal dunia. Kagetnya, padahal ujar beliau setengah bulan yang lalu datang beri kami duit 1 miliar itu. Nah ini kan bal ahyaun inda rabbihim, itu mereka tuh hidup. Itu kekuasaan Tuhan, bukan nalar kita berbicara itu iman. Kalau gunakan nalar pian mati, nggak ada kuasa menerima itu. Masa orang bisa beri duit, wah apa sih begawi, menjual apa sih di sana di dalam kubur. Makanya kita bukan minta orang kubur itu, minta pada orang yang matinya, minta pada Allah dengan berkatnya. Itu orang-orang lagi di Indonesia, di mana orang Papua ya, banyak beberapa orang katanya datang Martapurat tuh ucapan terima kasih atas diajari guru baca Quran, kami seminta baca Quran. Dia katakan guru meninggal lama, mereka heran, kaget melihat seperti itu. Ini satu di antara sifat Tuhan yang maha sempurna. Kepada orang dikehendaki Tuhan bisa terjadi. Itu adalah Al-Quran tadi, bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun, mereka hidup. Jadi ketika mereka akan saat mau bantu mereka harus oleh Tuhan, mereka antarkan. Dan ini tidak masuk akal kita. Nah inilah perlu dasar iman belajar. Jadi hadis itu apabila Nabi sampaikan seperti itu, langsung nggak ada istilah dhaif itu. Kenapa guru bisa menerima seperti itu? Misalkan ya, mohon maaf pada jamaah, guru itu kan sejak saya belajar tahun 72, 79 sampai 79 itu senantiasa bersama Rasulullah. Tapi masih sifatnya belajar. Kalau ini sudah murabbi mursyid, ketika guru sudah banyak ulama-ulama meninggal dunia, sudah banyak meninggal dunia, faktor usia kan, termasuk antara guru Salam di Bangil itu murabbi guru yang hidup. Tapi sudah seperti itu banyak rahmatullah, lalu guru mintalah kepada di antara guru-guru yang masih hidup, tolong Bang carikan ke di mana guru murabbi ulun ini. Jawaban terakhirnya diserahkanlah kepada Amin Qutbi di Mekah, wali kutub. Gurunya oleh guru Bangil, gurunya oleh Utsman Mulia, dan guru pun sempat belajar beliau, tapi belajarnya bukan seperti orang lain. Karena guru sudah alim, cuma ibarat baut daun dengan umurnya itu disesuaikan, masang kalau pada baut ini 15 pasang bautnya 15 jadi pas. Itu langsung dia guru dengan Amin Qutbi itu. Jadi heran nanti guru belajar Amin Qutbi mau mendustakan, karena guru nggak mesti kita ini belajar ya. Tahun 72 guru naik haji itu oleh guru Sondi Bangil menyampaikan jadinya nanti supaya lebih jelasnya nanti kita foto berdua. Kalau tidak khilaf, foto itu masih hitam putih Pak. Belum ada warna lagi. Titip dari guru ulun kepada guru Amin Qutbi Makkah. Dan dititiplah sampai dia ada alasan lah secara zahir badannya itu bertemu dengan beliau. Padahal beliau senantiasa bertemu, alam mereka dimensinya lain. Nah inilah para jamaah sehingga tadi memancar semua, tahu semua keadaan seperti itu, guru oleh guru beliau dan oleh guru yang mendatang kepada beliau. Maka kalau bicara begini mah guru ahli. Kenapa? Memang alamnya begitu. Guru mah sejak kecil pada zaman sudah belajar tauhid, sudah sampai bicara orang tua yang beliau menjalan Nabi Muhammad. Abahnya gurunya, abahnya abah guru itu namanya Abdul Ghani itu ahli nur kan. Tapi kelihatan nggak pernah dikenal orang dengan guru. Orang mengatakan tuh Haji Dugan, maksudnya Abdul Ghani disingkat Dugan kan. Ini melajari guru. Sampai pada guru-guru termasuk diantaranya Kiai Haji Anang Sarani ahli hadis nih, namanya seperti itu, cuman tersembunyi sifatnya. Maka guru pada tahun 72 itu waktu kami belajar itu sudah belajar masalah ini, tapi saat itu belum boleh direkam
Dan saya itu masih rekamnya kayak kita tip dahulu. Hanya satu di antaranya yang diperbolehkan untuk merekam itu adalah keluarga beliau yang namanya siapa itu, Yusuf Kabul. Dia hanya yang memancar-mancar berita apa ceramah guru itu dari Yusuf Kabul itu yang diizinkan guru. Baik, sekali lagi kita lanjutkan sedikit lagi. Manakala nur iman itu memancar kepada kedua kakinya, kan tubuh dari dalam hati lah itu bersih, memancar nur imannya itu ke seluruh berarahkan ke kakinya orang itu, maka diantaranya ujar beliau adalah wasamaratu ta'ud sadaqah. Hasilnya itu, buahnya itu adalah nanti orang tuh senang bersedekah. Apabila orang senang bersedekah itu nur imannya manjak itu. Menurut keterangan Syekh Abu Bakar Ar-Razi. Dan itu nggak bisa ditolak. Itu benar. Sekalipun beliau katanya bukan hadis. Dia kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa ila ainihi, apabila nur iman itu mancar ke kedua mata kita, kedua mata, makanya ainihi, kedua mata. Bila situ kesana mancar nur iman tadi, maka akhirnya jadi beliau wasamaratuhu ila ibarah, senang mengambil ibarat melihat sesuatu terjadi, oh ini terjadi ini, dipahami seperti itu. Yang memahami itu oleh Allah memberikan paham, sehingga paham, maka terjadi akan datang pun dia sudah tahu. Kenapa demikian? Tuhankah beliau? Bukan Tuhan. Allah memberikan pengetahuan itu kepada mereka. Baca Al-Quran, Nabbani al-Azim, Tuhan memberikan menyampaikan berita itu. Kemudian apabila memancar kepada usuma ila nafsihi, apabila nur iman memancar kepada nafsunya, nafsu apa dimaksud di sini? Nafsul ammarah. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sungguh nafsul ammarah itu mengajak terus kepada hal-hal yang tidak bagus. Maka dikatakan Nabi, raja'na min jihadil asghari ila jihadil akbar, kita kembali dari peperangan yang kecil menghadapi peperangan besar. Nah, besar itu bukan apa-apa, itu masalah nafsu. Tadi kita perangan seperti itu kan orang bisa takut perang itu. Kalau tidak dibantu dengan bantuan Tuhan, dengan tidak takut masalah berperang, tidak takut mati, tidak takut macam-macam, itu Tuhan berikan. Mereka berperang itu kayak dicari-cari kalau bisa. Maka sahabat diantaranya ketika wafat itu tidak mati dalam medan perang, beliau mulai menyesali, tapi bukan menyesal sebenarnya. Jadi kenapa tidak aku kali mengatakan Tuhan waktu dalam perang supaya mati syahid? Ini sahabat Nabi. Kenapa demikian? Orang mati syahid itu pada jamaah, insya Allah pasti masuk surga. Kenapa demikian? Orang mati syahid nggak disembayangkan. Orang mati syahid darahnya masih berlumur darah. Contohnya kayak paman Nabi, ya. Paman Nabi siapa itu yang di Uhud tuh? Sayyidina Hamzah, ya. Hamzah itu kan sampai sekarang pada zaman yang terjadi peristiwa yang banjir itu, yang badan itu keluar itu berdarahan. Kita biasanya mati, bila mati berdarah begitu, mati habis darah, nah bakalan keluar lagi darah. Sampai hari berapa? Ribuan tahun lebih sudah beliau wafat, menang gitu. Itu orang mati, darahnya itu nggak harus dicuci, nggak boleh dimandikan. Kenapa dia jadi saksi? Coba darah kita luka, sembahyang kita, salah sembahyang kita. Habis karena parang, bisa karena pisau, kenaan, mau beluran, darah udah nggak ada apa-apa nih. Nabi Hamzah mati berdarah nggak dimandikan. Kita mati begitu, beluran darah, kan dimandikan, karena bakalan sah kan? Karena darah itu najis. Hukumnya bagi orang yang sembahyang, apabila darah itu keluar, tutup darahnya. Makanya kalau dia beli perban dulu, kalau dia keluar dari anus, dari anus, sumbat dulu anus itu. Kalau sampai misalkan itu masih keluar, terus disumbat. Sambil kalau bisa dimandikan, disembayangkan. Kan ada dalam kitab tuh. Sambil dimandikan, kayak apa caranya guru? Makanya ditutupi, mandikan. Karena kalau sudah namanya najis yang berkekalan. Maka Hamzah, orang mati syahid nggak boleh mandi, itu jadi saksi nanti, itu jadi cahaya nanti di hadapan. Itu artinya Tuhan memberikan kepada sahabat-sahabat Nabi yang berjihad, jangan gentar kalian, Allah akan tahu jawab semua itu. Maka sembahyang tidak disembayangkan.
Kenapa? Sembahyang itu kan kita mintakan kepada Allah supaya kalau dia berdosa mudah-mudahan diampuni dosanya. Ya. Tapi kalau hutang nggak bisa, harus dibayar. Hutang serupiah, 1.000 atau 1.000.000 itu nggak bisa nggak bisa dibebaskan, harus dibayar. Siapa berhak itu? Nanti keluarganya itu. Tapi kalau darah begitu bisa berubah jadi suci. Ini perbedaan orang yang mati syahid dengan orang yang kita luka berdarah. Nah, inilah salah satu di antara cara Tuhan memuliakan orang-orang yang berjihad fisabilillah. Jadi kalau nur iman tadi memancar kepada apa tadi nafsunya, maka akhirnya buahnya nanti dia berubah, tidak lagi mengikuti yang nafsu itu. Karena ada orang mau berzina, mau minum, mau macam-macam mau. Tapi begitu dipancarin nur iman tadi, dia berubah total, Pak. Peminum, dulu ada orang tua kita di tempat kita itu sampai sudah tua pada zaman masih namanya hobi minum itu, padahal mencari hari-hari itu cari nafkahnya itu dulu masih ramai pohon ulin, Pak. Pohon itu ditebang dijadikan kayak siring, kayak tongkat. Habisnya minuman. Begitu datang orang tuanya menemui seperti itu, jadi sudahlah. Ini memang salah satu di antara ahli bait Nabi. Datunya datang, sudah ingat sudah tua. Saat itulah setelah datunya datang langsung berubah total. Itu kelebihan salah satu ahli bait Nabi. Itu nggak bisa diiri. Nah, inilah salah satu di antara nur iman itu. Kalau sudah 7 cabang tadi mengarah semuanya ke anggota tubuh kita itu, maka pasti akan berubah. Yang tidak baik jadi baik. Yang mata senang melihat sesuatu yang bagus, kaki senang melihat bagus, seperti gini. Datang kepada jamaah sini tiap subuh begini. Ya. Datang begini pada jamaah bukan main-main. Kalau belum hidayah Tuhan berat hati kita. Ya. Macam-macam alasan ngantuk lah kita. Dibuat-buatlah alasan itu.